Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan diskusi yang berjudul Brand Story Kopi Kenangan. Baiklah, dengan saya sendiri, Alvito Frendo Yunus, BP 21 12 0021. Saya Agus Anda Firza, BP 21 12 0071. Saya Dewi Guslita, BP 21 12 0081. Dan saya Uni Santika, BP 21 12 0044. Baiklah, latar belakang fenomena ekonomi yang terjadi baik pada trauma mikro maupun makro menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dan segala faktor pendukung lainnya. Faktor-faktor tersebut memegang peran penting dalam menentukan kehadiran suatu perusahaan dalam dunia bisnis. Sikap koordinasi dan diperlukan oleh perusahaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ide ini sangat penting bagi perusahaan untuk bertahan dan menghadapi setiap peluang yang muncul. Perubahan pola transaksi pasar, seller market, mencocokkan antara pasar penjual dan pembeli, buyer market. Dengan perubahan ini, pelaku bisnis penjual yang mencipta rasa konsumen cenderung mengutamakan keputusan dan keinginan konsumen dengan cara yang berbeda-beda. Setiap karakteristik konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain geografis, endonografis, dan psikologis. Pelaku dan variabel yang mempengaruhi konsumen dalam proses pembelian produk. Hal ini dilakukan untuk mengonsumsi kompleks permintaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi, sehingga menciptakan kebutuhan yang akan fragmentasi pada pasar. Program pemasaran perlu ditekankan dalam terang fenomena yang digambarkan. Artinya, nilailah dengan menentukan segmen pasar sehingga perusahaan Anda dapat mengembangkan strategi pemasaran untuk bertahan dan sejahtera di segala kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Padang saat ini menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Bisnis kuliner sektor kafe merupakan salah satu perusahaan yang berkembang pesat di Padang. Jadi usaha ini sangat strategis untuk dikembangkan karena membutuhkan modal usaha yang lebih sedikit dan relatif mudah untuk dijalankan. Selain itu, kopi merupakan salah satu bahan baku perkebunan dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya, serta berperan penting sebagai sumber devisa negara. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor biji kopi terbesar di dunia. Fakta ini mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan kopi tanpa harus mengimpor dari pasar luar negeri. Fakta lainnya, aktivitas kafe bertemu teman, kerabat, dan keluarga sambil menikmati kopi. Tidak terlepas dari kebiasaan konsumsi individu menghabiskan waktu di berbagai kebiasaan kafe penggabean dalam Ompusunggu di Jawahir 2011. Disinilah para pebisnis menangkap dan membangun peluang bisnis. Kedai kopi meningkat pesat. Akibatnya persaingan di bidang kuliner khususnya di kafe dan kedai kopi di Pekanbaru semakin ketat. Dalam persaingan yang ketat ini, seluruh perekonomian harus selalu memperhatikan aspek yang terkait dengan operasional bisnis kedai kopi agar operasionalnya dapat berjalan dan berdaya saing. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah peluang pasar bagi kedai kopi, target konsumen dan perilaku mereka. Pemahaman konsumen yang lebih baik, terutama mengingat tren perilaku konsumen yang berubah dengan cepat saat ini, diharapkan dapat memungkinkan bisnis kedai kopi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ditargetkan, mengetahui kebutuhan konsumen potensial, memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan rencana pemasaran yang tepat untuk menjangkau konsumen, daya saing, dan mencapai tujuan bisnis kedai kopi. Baiklah, selanjutnya profil perusahaan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan di bawah naungan PT Bumi Berkah Boga yang bergerak di bidang food and beverage yang berfokus menjual produk olahan kopi. Kopi Kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Sherunisa pada tahun 2017. Kedai pertamanya berada di daerah Kuningan,
2 tahun kemudian, Kopi Kenangan telah membuka lebih dari 230 kedai di seluruh Indonesia. Visi Kopi Kenangan menjadi rantai kopi terbesar di dalam negeri dan di luar negeri melalui produk teknologi layanan cepat dan ramah, berkualitas tinggi, kontrol kualitas, dan kreatif. Misi Kopi Kenangan untuk menjadi rantai kopi terkemuka di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan lingkungan retail baru di mana batas antara perdagangan offline dan online menghilang ketika kami fokus pada pemenuhan kebutuhan yang dipersonalisasi dari setiap pelanggan. Yang dipersonalisasi dari Kopi Kenangan memiliki makna yang sangat mudah dikenali oleh masyarakat. Selain itu, Kopi Kenangan mampu membangkitkan ingatan seseorang pada kenangan teman, keluarga, mantan, atau orang yang pernah kita sayangi yang tak terlupakan. Selanjutnya yaitu analisis SPT Kopi Kenangan. Yang pertama yaitu segmentasi. Terdiri dari demografis, Kopi Kenangan menargetkan konsumen dari berbagai usia, terutama generasi milenial dan Gen Z yang cenderung aktif di media sosial dan suka dengan minuman kopi kekinian. Mereka juga menargetkan konsumen dari berbagai kalangan ekonomi dengan variasi produk yang terjangkau. Yang kedua yaitu geografis. Merek ini terutama berfokus pada pasar perkotaan besar dari Indonesia. Yang ketiga yaitu psikografis. Kopi Kenangan menargetkan konsumen yang ingin menikmati pengalaman ngopi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan merek kopi internasional, namun tetap mempertahankan kualitas dan rasa yang premium. Selanjutnya yaitu positioning. Kopi Kenangan memposisikan diri sebagai merek kopi yang mengutamakan kualitas dan cita rasa lokal, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Merek ini berfokus pada penyajian kopi yang modern dan kekinian, tetapi dengan cita rasa tetap sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Merek ini juga memposisikan dirinya sebagai pilihan kopi yang mudah diakses, baik dari segi lokasi yang strategis, layanan pesan antar maupun kemudahan dalam pemesanan melalui aplikasi. Selanjutnya yaitu targeting. Kopi Kenangan memfokuskan pada konsumen yang muda, yang aktif, produktif, dan menginginkan kenyamanan serta pengalaman baru dan dalam menikmati kopi. Mereka juga memanfaatkan kecenderungan konsumen yang gemar menikmati kopi dengan cara yang lebih praktis, misalnya dengan layanan pemesanan online dan pengambilan di toko. Baiklah, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.